guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini Cainfo mau kasih tahu informasi tentang water cooling. Nah, ini water cooling yang beberapa waktu yang lalu udah gua beli. Ini adalah water cooling dari Priston. Nah, cairan ini biasanya berfungsi untuk membantu menstabilkan mesin dari panas yang berlebih. Biasanya dipergunakan pada mesin-mesin mobil, mesin motor, ataupun mesin lainnya yang memang menggunakan radiator sebagai pendingin mesin. Nah, Priston water cooling ini dia sudah bisa mengcover atau meningkatkan titik didihnya sampai dengan 126 derajat Celcius. Nah, spesifikasinya dari sini ya. Oke, selain dari bisa mendinginkan atau bisa membantu mendinginkan mesin, si Priston water cooling ini juga efektif untuk mencegah karat. Si cairannya udah anti buih dan mengandung aditif yang berfungsi untuk melindungi bagian metal pada sistem pendinginan mesin agar tidak berkarat. Terus ini juga sudah ready to use ya, maksudnya instan gitu. Jadi nggak usah dikasih cairan lagi atau dikasih air lagi pada saat dipergunakan di radiator gitu. Oke, di Priston ini dia ada beberapa warna ya. Si airnya diantaranya merah, hijau. Nah, ini kebetulan gue belinya yang warna hijau. Nah, banyak yang bertanya ataupun banyak yang tidak tahu apa sih sebenarnya fungsi dari warna tersebut. Sebenarnya warna tersebut itu tidak ada pengaruh apa-apanya ya, tidak ada fungsi apa-apanya selain untuk mempermudah mekanik pada saat mengecek kebocoran pada mesin gitu. Jadi si warna ini berfungsi untuk membedakan antara cairan oli, cairan radiator, dan cairan yang lainnya gitu. Jadi mekaniknya bakalan lebih mudah kalau misalkan tahu kebocoran mesinnya tuh dari mana, dari olinya ataukah dari air radiator ini. Nah, jadi kalau kalian mau pakai ini bisa dipergunakan untuk semua jenis kendaraan ya, bisa mobil, motor, dan sebagainya. Nah, di sini dia tertulis antifreeze atau cooling. Nah, antifreeze ini dia juga sanggup menahan titik beku ya. Nah, di sini spesifikasinya tertulis adalah dia bisa menahan sampai minus 18 derajat Celcius. Nah, untuk menggunakan si cairan ini diusahakan si radiatornya jangan panas ya, jadi harus dingin terlebih dahulu. Oke, nah di sini dia terdapat beberapa himbauan yang bisa kalian baca untuk tata cara penggunaannya. Nah, yang tadi gue jelasin di sini juga tersedia nih. Jadi kalian bisa tahu fungsinya untuk apa aja. Oke. Nah, ini gue beli untuk digunakan di motor Kawasaki Ninja 250. Jadi kebetulan karena memang si air coolingnya itu gue lihat tuh udah di low level, jadi gue harus tambah. Nah, akhirnya diputuskan untuk membeli produk ini karena tadi dia sudah bisa meningkatkan panasnya sampai 126 derajat Celcius, bahkan lebih. Di sininya diklaim seperti itu. Nah, kemarin pas gua beli ini, produk yang lain belum sampai ke situ, jadi gua putuskan untuk membeli ini karena dibanding yang lain ini lebih baik. Nanti kita coba nanti gue sertain juga video untuk penggantian atau pengisian si air radiatornya ya di motornya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memasukkan air radiatornya ke tempat radiator Ninja 250 Fi. Nah, di sini gue menggunakan corong dan alat bantu selang. Jadi karena si cover yang sebelah kanan gue nggak bongkar, gue butuh selang untuk bisa memasukkan air radiatornya ke tempat radiatornya. Nah, yang perlu kalian buka adalah side
cover yang sebelah kanan tapi yang di tangki. Nah, itu kita buka sebagai jalan untuk nanti memasukkan selangnya ke tempat air radiator. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gue udah copot si cover tanknya. Nah, ini gue lagi buka untuk input. Jadi gue lagi buka untuk input air radiatornya. Sekarang kita masukin selang lewat si cover tank yang tadi yang udah kita buka. Nah, ini lagi memasukkan selangnya ke tempat air radiator. Nah, gue ini lagi buka si air radiatornya, kemasannya. Oke, sekarang udah kebuka si air radiatornya. Ini gue udah mulai isi si air radiatornya. Nah, itu kelihatan kan warna hijau. Udah gue tuang ke corong. Nah, ini gue sebenarnya mau ngecek apakah si airnya itu sudah mencukupi atau belum. Jadi gue harus muter ke motor buat ngecek levelnya itu udah di high level atau di low level. Nah, ini gue tambahin lagi karena tadi belum maksimal ke maksimum levelnya, jadi gue tambah lagi. Dicek terus sampai airnya tuh benar-benar ada di level yang maksimal gitu. Jadi gue ingetin lagi kalau misalkan pengisian air radiator itu sebenarnya diperbolehkan asal si air radiatornya itu tidak terlalu berkurang gitu ya. Jadi masih ada di batas low level. Nah, itu kalian boleh tambah, nggak perlu harus dikuras. Ini gue percepat videonya ya. Oke, ini pengisian air radiatornya udah selesai. Jadi seperti itu kurang lebih caranya. Thank you udah nonton di Cah Info. Kita ketemu lagi di next video ya. See you.